Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, Semoga tetap diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga sahabat bisikan dari langit ini diberikan rezeki yang lancar hingga akhirul umur. Amin. Allahumma amin. Dalam video yang kemarin saya membahas sedikit banyak tentang persoalan gaib atau sihir. Banyak sampai saat ini sihir-sihir ini masih bergerilya atau masih aktif untuk diserangkan kepada umat manusia, baik itu di agama Islam maupun di agama yang lain. Hanya saja keyakinan-keyakinan dan nama-namanya tergantung dari nama agama-agama tersebut. Sihir manakah yang paling kuat? Pada tahun 2004 itu, ketua perdukunan internasional itu dipegang oleh orang Indonesia, yaitu orang Medan. Para pendengar silakan cek saja di Google, itu ada. Saya masih ingat itu dulu waktu membaca tentang hal itu. Jerman itu juga memiliki hal-hal yang gaib juga, dan bahkan yang saya baca dalam sejarah itu antara pertarungan antara orang Eropa itu dengan orang Indonesia untuk memenangkan menjadi ketua itu, sehingga dimenangkan oleh orang Indonesia. Di Indonesia ini banyak macam-macam sihir. Saya juga banyak bercakap-cakap dengan orang-orang timur itu, bagaimana kesaktian-kesaktian orang sana, orang-orang Papua yang mampu, sihirnya itu mampu menguras harta orang kaya itu. Dan bahkan dalam waktu hitungan jam orang itu bisa lumpuh. Itu sihir orang-orang timur seperti di Papua. Di Ambon itu juga sama, ada semacam kekuatan gaib yang mampu bisa terbang. Jadi kekuatan seperti terbang-terbangan itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Dayak ketika menghadapi orang-orang Madura waktu dulu itu. Di Israel itu juga gudangnya di sana. Bahkan di dalam sejarah itu ada seorang jenderal itu yang tidak pernah kalah di masa Firaun keberapa itu, tidak pernah kalah karena dia memiliki hal-hal gaib. Namanya itu Jenderal Hammurabi dari Mesir itu. Tidak pernah kalah dalam peperangan karena memiliki kekuatan gaib. Di Israel itu juga gudang-gudangnya orang-orang gaib. Banyak juga penyihir-penyihir di sana. Dan bahkan pernah bentrok ketika George Walker Bush itu ke Indonesia. Banyak orang-orang Indonesia itu mengeluarkan ilmu-ilmu sihirnya untuk membunuh George Walker Bush pada saat itu karena dia telah meluluh lantakan negara Afghanistan dan negara Baghdad. Tapi apa yang terjadi? Sihir-sihir yang dikirim oleh dukun-dukun Indonesia itu ternyata tidak mampu membuat George Walker Bush mati pada saat itu, hanya mampu membuat beberapa rombongan itu sedikit-sedikit tabrakan. Karena memang yang menjaga dari presiden itu banyak juga orang-orang praktisi-praktisi dan ahli pergaiban. Apakah Indonesia termasuk menjadi suatu kekuatan terbesar atau menjadi kekuatan terkuat di dunia dalam bab gaib? Saya membaca hal itu bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Nusantara ini kita tentang ilmu-ilmu linui memang salah satu terbaik di dunia. Walaupun belum pasti siapa yang lebih kuat. Kalau cerita Tony Daud itu, sang pengawal Presiden SBY itu dalam pergaiban itu, dia pernah bercerita bahwa dia mampu mengalahkan Sai Baba dari India. Sai Baba ini, kalau menurut pengamat, dia juga mampu menyihir orang, sakti mandraguna, bisa terbang, bisa menjadikan tepung sebagai emas. Walaupun ceritanya ini masih diragukan. Karena kenapa? Tony Daud ini kalau kita lihat dia adalah manusia biasa sama dengan praktisi-praktisi yang lain.
Sedangkan si Baba ini sudah bukan menjadi manusia lagi, bukan menjadi manusia biasa lagi, tapi di atas manusia rata-rata. Kalau kita lihat sejarahnya, bagaimana dia menciptakan emas, dari tepung, bagaimana dia bisa menghidupkan orang mati. Bahkan kalau menurut pengamat penelitian akhir zaman itu, Sai Baba ini termasuk dari 30 dajjal kecil yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum munculnya dajjal asli atau dajjal al-masyihud dajjal, sebelum munculnya dajjal yang nantinya akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dulu di masa kerajaan-kerajaan itu kalau di masa lalu itu orang-orang praktisi itu biasanya diorganisir, baik di kalangan Hindu maupun di kalangan Buddha. Tujuan untuk apa? Itu untuk membentengi sebuah kerajaan yang dipimpin oleh sebuah raja agung itu. Di kemudian hari, ketika Soeharto telah menjelma menjadi raja-raja Jawa, Soeharto juga ikut melakukan hal-hal tradisi-tradisi yang pernah dilakukan oleh para raja-raja di sebelumnya. Kalau menurut riwayat yang saya baca itu, Soeharto memiliki ribuan dukun. Ini riwayat yang pernah saya baca, dan memiliki penasihat spiritual dan guru besar seperti Al-Mudyad. Al-Mudyad itu adalah guru besar Soeharto langsung. Untuk apa? Yaitu membentengi segala hal-hal negatif yang akan merusak negeri ini. Betul, siapapun yang menjadi musuh Soeharto, dia tidak akan lama hidupnya. Walaupun dia tidak mati, karirnya akan hancur. Kita lihat bagaimana Umar Dhani, tentara kesayangan Soekarno, dihukum oleh Soeharto. Bagaimana Jenderal Hugeng yang dipecat oleh Soeharto. Dan bagaimana Jenderal Ahmad Yani juga dibuang oleh Soeharto. Dan banyak tokoh-tokoh yang tak mampu Soeharto ini ditandingi oleh para tokoh-tokoh. Karena dunia praktisi ini sangat kuat sekali, sangat kental sekali di masa Soeharto. Bahkan dalam suatu riwayat itu disebutkan bahwasanya perbatasan wilayah Indonesia ini tidak hanya dijaga oleh golongan militer saja, tapi juga dijaga oleh golongan-golongan gaib. Kalau kita mengingat bagaimana pertempuran antara Indonesia dan Timor Leste pada waktu itu di masa kepemimpinan Soeharto, ternyata di dalam suatu riwayat yang saya ketahui, yang saya baca, bahwa di sana tidak hanya perang antara fisik, bil fisik, bukan antara kontak senjata dan kontak senjata, bukan hanya peperangan antara fisik dan fisik, tidak. Tapi memang ada peperangan juga antar gaib dengan gaib. Siapa gaib yang lebih kuat? Maka dia yang keluar yang akan menjadi pemenang. Siapa strategi yang lebih kuat? Maka dia yang keluar akan jadi pemenang. Lah ketika Soeharto kemudian turun, kewibawaan mistisme itu sudah tidak ada lagi di negeri ini. Karena semua praktisi-praktisi dan agaman itu semuanya tidak bisa diorganisir oleh presiden-presiden setelahnya. Sehingga Timor Leste mampu memerdekakan diri melalui voting pada saat itu. Melalui campur tangan dunia internasional, Aceh itu mengibarkan bendera untuk merdeka, dan banyak beberapa daerah itu yang menentang terhadap keabsahan dan keluasan NKRI ini. Dan banyak para pejabat-pejabat saat ini lebih-lebih mendekati pemilu, akan banyak dukun-dukun itu atau orang-orang yang ahli dalam ilmu-ilmu kegaiban ini akan didatangi oleh para calon-calon legislatif. Untuk apa? Untuk mampu mewujudkan keinginannya dan ingin menyihir atau membuat banyak orang ini suka terhadap para calon-calon ini. Sehingga saya pernah berbicara dengan beberapa praktisi-praktisi dan pernah berguyon-guyon dengan praktisi-praktisi itu. Di setiap pemilihan atau di setiap hampir pemilu legislatif dan pilpres ini sering terjadi bencana-bencana.
baik bencana kecil, bencana besar, itu karena disebabkan oleh benturan-benturan hadid atau benturan-benturan energi gaib yang saling berbenturan di atas langit sana, sehingga efeknya itu jatuh ke bumi. Dari sekian banyaknya para spiritual praktisi itu mengeluarkan tenaganya sehingga benturan di atas langit dan mampu efek bencana-bencana yang di muka bumi. Hanya saja untungnya di Nusantara ini banyak makam-makam para wali, para aulia ilah yang masih hidup sampai saat ini. Mereka lah yang mampu menetralisir energi-energi negatif yang berbenturan di atas langit itu, sehingga kita ini bisa menjadi aman. Karena keamanan itu sebenarnya bukan hanya dalam keamanan ya secara kasat mata saja, secara penglihatan saja. Kita ini secara kasat mata cukup dilindungi oleh para polisi, oleh para tentara, keutuhan keamanan NKRI ini. Tapi secara gaib tidak bisa itu. Harus ada orang yang mampu yang juga lindungi untuk membentengi segala ketidakamanan dari hal-hal negatif dari gaib ini. Wallahu a'lam.